Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nur Fadilah dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Apa itu sistem hukum? Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Serta hukum adalah merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen yang saling berhubungan adalah saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Selanjutnya, sistem hukum yang ada di dunia ini ada 5. Yang pertama, sistem hukum adat. Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat bertipe yang bersifat tradisional dan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Oleh karenanya, sebagai tolak ukur dalam suatu perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Sumber tidak tertulis dari hukum adat menyebabkan hukum adat itu bersifat luwes dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Asas utama dari hukum adat adalah kepatutan dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem ini awalnya berkembang di masyarakat Arab, yakni pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya berkembang ke negara-negara lainnya seperti Asia, Afrika, Eropa, Amerika, sesuai dengan perkembangan agama Islam dan pembentukan-pembentukan negara yang berasaskan agama Islam. Di Indonesia, walaupun mayoritas warganya adalah beragama Islam, pengaruh agama dalam ketatanegaraan tidak besar. Hal ini disebabkan karena pembentukan negara itu tidak mendasarkan pada hukum Islam. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam ada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, serta Qiyas. Lalu di sini ada sistem hukum sosialis atau komunis. Sistem hukum ini dianut di negara-negara sosialis seperti negara Rusia, RRC, Korea Utara, Vietnam, dan lainnya. Sistem ini mendasarkan pada ajaran sosialis komunis sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, Lenin, Mao Zedong, dan yang lain-lainnya. Dalam sistem ini, kekuasaan penuh ada pada majelis rakyat. Lalu, saya akan membahas tentang 2 sistem hukum yang telah disebutkan tadi, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, serta sistem hukum Anglo-Saxon atau disebut pula dengan common law. Di dalam sejarah perkembangan hukum secara umum dapat dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu hukum yang berkembang di wilayah daratan Eropa atau Eropa kontinental dan wilayah lautan Eropa atau di Britania Raya atau disebut juga dengan Anglo-Saxon. Selain tentunya terdapat perkembangan-perkembangan hukum di wilayah-wilayah lainnya, hukum yang berkembang di wilayah Eropa kontinental sangat dipengaruhi oleh hukum sivil atau civil law, yaitu kaidah-kaidah hukum yang berkembang di zaman Romawi. Sementara hukum yang berkembang di daerah Britania Raya sangat dipengaruhi oleh hukum kebiasaan atau common law, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di Anglo-Saxon. Kedua mazhab tersebut berkembang ke negara-negara lainnya, termasuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada banyak macam-macam sistem hukum di dunia ini, namun sebagian besar dari negara-negara ini menganut sistem hukum Eropa kontinental serta sistem hukum Anglo-Saxon atau common law.
Lalu lanjut kepada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan. Contohnya Jerman, Perancis, Italia, Belanda, termasuk di Indonesia yang terkena pengaruh sistem ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini bersumber pada hukum Romawi. Jadi, penggunaan terminus dari civil law dalam Eropa kontinental ini berdasarkan karena hukum Romawi semula bersumber dari karya Agung Kaisar Justinianus dalam karyanya yaitu Corpus Juris Civilis. Jadi kata sivil dalam civil law ini diambil dari kata civilis dalam karyanya. Dalam penyebarannya, sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, sehingga disebut pula dengan sistem Eropa kontinental. Selanjutnya, ada civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber utamanya. Hal ini karena pengaruh karakteristik berpikir dalam suatu hukum Eropa kontinental, adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual, dan simetris. Sistem hukum Eropa kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Salah satu prinsip utama dari sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Dalam sistem hukum Eropa kontinental ini menangani suatu perkara ini, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem civil law ini harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan kepada perkara yang ditanganinya. Lalu di sini ada tujuan utama dari sistem civil law ini adalah adanya kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Sistem hukum ini, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum, tidak mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Jadi hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Putusan hakim hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Selanjutnya sumber hukum dari civil law ini ada undang-undang sebagai sumber hukum utamanya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Namun ada pula sumber hukum lainnya yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Juga ada sumber hukum kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem hukum civil law ini ada 3, yaitu yang pertama adanya kodifikasi. Adanya kodifikasi ini karena sistem civil law ini menganut paham kodifikasi yang mana antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Represi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Kode Napoleon dari Perancis. Beberapa negara di Eropa bahkan di benua lain mulai memberlakukan Kode Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Di Belanda misalnya ada diberlakukannya Burgerlijk Wetboek pada tahun 1838 yang merupakan kodifikasi hukum perdata. Selanjutnya di Prancis pada tahun 1804 ada sebanyak 36 undang-undang yang terpisah-pisah diberlakukan, kemudian dihimpun menjadi satu ke dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan Code Civil des Franchise, yang terdiri atas 2.281 pasal. Setelah berhasil dengan pasal
pasal kodifikasi yang pertamanya itu, Prancis kemudian menindaklanjuti dengan 4 kodifikasi lainnya, yaitu ada Code de Procedure Civil atau KUHAP, lalu ada Code de Commerce atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada Kode Penal atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode de Instruction Kriminal, yaitu Kitab Undang-Undang Pedoman Penanganan Perbuatan Pidana. Lalu selanjutnya poin kedua adalah hakim tidak terikat pada preseden. Karakteristik civil law yang kedua ini tidak dapat dilepaskan dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang telah mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Nurul Qomar mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud perorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi, serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri kekuasaan yang lainnya. Dengan cara itu, maka terbentuklah jurisprudensi. Yang ketiga, peradilan menganut sistem inkuisitorial. Sistem ini adalah hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Hakim bersifat aktif dan menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai alat bukti. Nurul Qomar mengutip pendapat Friedman yang mengatakan bahwa hakim di dalam sistem hukum sivil ini berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran dari hakim itu sendiri. Sistem peradilan civil law ini sebenarnya lebih efisien, lebih tidak berpihak, dan lebih adil dibandingkan dengan common law, itu menurut Friedman. Selanjutnya ada asas legalitas dalam civil law ini. Termuat ada 4 asas, yaitu undang-undang, retroaktivitas, lex certa, serta analogi. Undang-undang yaitu pemidanaan harus didasarkan kepada undang-undang. Dengan kata lain, berdasarkan hukum yang tertulis. Retroaktivitas yaitu hukum pidana menurut waktu yang berkaitan dengan non-reaktif menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut atau non-retroaktif. Yang ketiga, lex certa adalah jelas dan rinci, di mana pembuatan undang-undang harus dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah analogi, yang artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kita bahas tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Amerika. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa negara Asia dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri. Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan, judicial decision. Melalui putusan-putusan hakim ini diwujudkan kepastian-kepastian hukum, terbentuknya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum menjadi hal yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini ada putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara. Tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Anglo-Saxon ini menganut doktrin preseden. Doktrin ini menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim sebelumnya dari perkara yang sejenis. Bila putusan tersebut telah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat memutuskan putusan yang berbeda dari putusan sebelumnya, namun sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan
akal yang sehat, karena sistem ini juga disebut dengan common law. Selanjutnya, sistem common law ini memiliki 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin state decision, atau sistem preseden, dan yang ketiga, adversary system dalam proses pengadilan. Yang terakhir ada asas legalitas dari sistem hukum Anglo-Saxon. Penerapan asas legalitas ini berbeda dengan penerapan asas dari civil law. Jadi di sini asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negara dengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut adalah sistem pemerintahan yang demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Lalu dalam sistem common law, legalitas tidak begitu menonjol karena prinsip-prinsip rule of law telah tercapai dengan berkembangnya konsep due process of law yang didukung oleh hukum secara baik. Dalam hal ini, analogi tidak diizinkan, tetapi bahkan menjadi basis pembaharuan common law. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian. Sekian penjelasan sistem hukum yang ada di dunia dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.